Apa kamu takut ya Ali? Apa jawab Ali, saudara? Ya Rasulullah, ini Ali ya Rasulullah. Ini cuman Ali, seorang anak muda ya Rasulullah. Kalau Ali mati pada malam hari ini ya Rasulullah, besok masih ada ribuan Ali lainnya melanjutkan perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ahibba'il kiram, usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yubarika lana wa an yubarika lakum wa an yuwaffiqana wa iyyakum lin najah wal falah wal istiqamah fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para ajengan, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis-majelis taklim, pimpinan ormas-ormas Islam yang ada di Ciamis ini, wabil khusus segenap keluarga besar pondok pesantren Nurul Huda Al-Utsmaniyah yang dipimpin oleh Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Syekh Al-Haj Kiai Haji Oyo Sunaryo hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Semoga beliau beserta keluarga, begitu juga seluruh dewan guru di pondok pesantren ini dan seluruh para santrinya serta wali santrinya senantiasa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat, dan diberikan kemenangan dalam setiap langkah perjuangan dakwahnya, dibahagiakan dari dunia hingga akhiratnya. Dan semoga dari pondok pesantren ini kelak akan lahir pejuang-pejuang Islam yang tangguh, pemimpin-pemimpin bangsa yang adil, jujur dan amanah, ulama-ulama yang cinta kepada umat, yang manfaat ilmunya dan mulia akhlaknya. Amin ya rabbal alamin. Nagabarallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Saya pada hari ini alhamdulillah saya tidak datang sendiri. Saya didampingi bersama Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Maksum Hasan dari pondok pesantren Cikole Al-Huda Al-Utsmaniyah di Ciamis ini. Begitu juga didampingi bersama Habib Zaki Alaidrus. Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Front Persaudaraan Islam Provinsi Jawa Barat. Dan alhamdulillah saya juga didampingi dua, saya punya menantu. Itu yang pertama Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas, dan yang kedua adalah Al-Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi. Jadi beliau berdua, saya punya menantu, mendampingi, menemani dalam safari dakwah di Jawa Barat ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, sebagaimana tertulis di depan kita di atas panggung ini, bahwa acara ini saudara sekaligus merupakan menyambut tahun baru Islam, yaitu tahun 1446 Hijriah. Saudara, bicara tentang tahun baru Hijriah berarti bicara saudara tentang tahun baru Islam. Dan kalau kita mendengar kata Hijriah disebutkan, maka kita teringat dengan satu peristiwa besar yang pernah terjadi pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hijrahnya beliau dari kota Mekah ke kota Madinah, saudara. Nah, oleh karenanya kita perlu mengetahui, saudara, intisarinya saja kita ambil, saudara, dari peristiwa hijrah Nabi.
Kenapa sih beliau harus hijrah, saudara? Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Shadaqallahul azim. Luar biasa, saudara. Dalam ayat ini Allah menceritakan kepada kita, menginformasikan kepada seluruh umat Islam sepanjang zaman, saudara, di mana Allah menyatakan kepada Nabi, wa idh yamkuru bikal ladzina kafar, tatkala mereka orang-orang kafir ya Muhammad melakukan makar kepada kamu, melakukan tipu daya, tipu muslihat. Untuk apa? Liyuthbituka, untuk membungkammu. Sebagian ahli tafsir menafsirkan untuk memenjarakanmu. Tapi liyuthbituka, saudara, bukan hanya sekedar penjara, saudara, tapi untuk membungkam dakwah Nabi. Bagaimana cara mereka membungkam dakwah Nabi, saudara? Dengan berbagai macam cara, antara lain, saudara, tatkala Nabi berdakwah, satu, saudara, mereka caci maki Nabi, mereka hina-hina Nabi, saudara. Kenapa mereka hina, mereka caci maki? Supaya Nabi berhenti dalam dakwahnya, saudara. Ini maka, tapi apa yang terjadi, ibadallah? Nabi semakin dicaci, semakin dimaki, semakin dihina. Ternyata beliau semakin semangat berdakwah menyebarkan Islam, saudara. Sallu ala Nabi. Bagus tidak? Bagus tidak? Siapa dulu Nabi kita, saudara? Nggak sembarangan kita punya Nabi. Makanya umat Islam kalau berjuang jangan begitu dihina terus minder, begitu dicaci terus mundur. Jangan, saudara. Mau dihina, mau dicaci maki, saudara, katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jangan pernah mundur dengan cacian orang lain. Betul? Siap berdakwah, siap sebarkan Islam, siap berjuang. Takbir. Oh, mereka enggak berhasil, saudara, membungkam dakwah Nabi dengan cacian. Lalu apa yang mereka lakukan, saudara? Mereka fitnah Nabi. Mereka fitnah. Apa mereka bilang? Muhammad itu pemecah belah suku bangsa. Muhammad itu pengadu domba suku Quraisy. Gara-gara dia sebarkan Islam, bapak dan anak berpisah karena beda agama. Difitnah, saudara. Kenapa Nabi difitnah? Karena melalui fitnah orang kafir Quraisy ingin membungkam dakwah Nabi, saudara. Mau dibungkam, saudara. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Nabi makin difitnah, saudara. Nabi makin semangat berdakwah, makin energik berdakwah. Beliau tidak berhenti, terus menyampaikan Islam di kota Mekah. Takbir. Sallu ala Nabi. Bagus tidak Nabi kita? Mantap tidak Nabi kita? Sallu ala Nabi. Nah, terus apa lagi yang dilakukan orang kafir, saudara? Setelah nggak berhasil menghina, nggak berhasil memfitnah, mereka teror kita punya Nabi. Diteror, saudara. Nabi diancam, ditakut-takuti, diteror. Dipikir Nabi takut kali. Abu Jahal, Abu Lahab. Zaman sekarang yang model begitu ada gak? Ada gak? Yang suka caci maki kiai ada gak? Yang fitnah kiai ada gak? Yang nakut-nakutin kiai ada gak? Kiai diancam unyil. Masya Allah. Saya mau tanya semua yang ada di sini, saudara, siap berjuang? Siap berjuang? Kalau dicaci maki, sabodoting. Ayo jawabnya yang kompak dong. Siap berjuang? Siap berdakwah? Kalau dicaci maki, kalau difitnah, kalau diteror, kalau ditangkap, kalau dipenjara, kalau dibilang ekstrem, kalau dibilang radikal, kalau dibilang teroris, kalau dibunuh, takbir. Sallu ala Nabi.
Udah cukup ceramahnya segitu aja. Bukan udah lulus semua. Ditanya langsung jawab alhamdulillah. Ya mau apa lagi? Di sini udah mantep-mantep semua saudara. Alhamdulillah. Kembali kepada Nabi kita tadi saudara. Mantap gak kita punya Nabi? Mantap tidak? Apa Nabi gara-gara dicaci mundur dari dakwah? Apa Nabi difitnah berhenti dakwah? Apa Nabi diteror takut dalam dakwah? Enggak saudara. Orang-orang kafir cari jalan lagi. Bagaimana nih cara Muhammad berhenti berdakwah saudara? Diteror nggak mempan, ditakutin nggak mempan. Akhirnya mereka ambil jalan. Oh kalau gitu, ganggu pengikutnya, ganggu muridnya. Makanya para sahabat Nabi saudara, berapa banyak yang mereka tangkap, mereka siksa saudara. Bahkan ada yang ditriska kepalanya, yang dibuat buta matanya saudara, disiksa, bahkan ada yang dibunuh saudara. Kering zaman sekarang nggak beda. Kalau ada kiai nggak mempan diteror, murid dia diteror, betul? Betul. Kiainya nggak mempan diteror, murid dia diculik, ada gak? Ada gak? Kiainya nggak mempan ditakutin, santrinya dibunuh, ada gak? Ada gak? Ada gak? Ternyata zaman sekarang pengikut kafir Quraisy masih banyak ya. Betul? Betul? Saudara, lalu apa yang Nabi lakukan saudara? Ya, Nabi sedih saudara. Di satu sisi Nabi wajib berdakwah, nggak boleh ditinggalkan saudara. Tapi di sisi lain pengikutnya dalam bahaya. Kalau Nabi tinggalkan dakwah berdosa, Allah murka. Kalau Nabi berdakwah saudara, sahabat dibunuh, sahabat diteror, sahabat diculik. Apa Nabi terus berhenti? Enggak. Nabi cari jalan saudara. Bagaimana supaya dakwah jalan terus, sahabat selamat dari penyiksaan saudara. Disitulah Nabi kumpulkan sahabatnya, bisik-bisik dikasih tahu. Apa kata Nabi? Itu di seberang sana di negeri Habasyah itu ada kabar, rajanya itu baik, dia min ahlil kitab, tapi dia nggak ganggu orang yang beragama lain. Berangkat aja ke sana, cari suaka, buat perlindungan supaya umat Islam yang lemah ini selamat saudara. Akhirnya secara diam-diam umat Islam sahabat Nabi yang lemah, yang nggak punya kekuatan, yang nggak bisa melawan saudara, rame-rame dikumpulkan, dipimpin oleh Sayyidina Utsman ibn Affan dan Ja'far ibn Abi Thalib saudara, Sayyidina Ali saudara. Berangkat malam-malam, sembunyi-sembunyi mereka semua berangkat saudara. Kenapa Nabi lakukan itu? Ya karena Nabi cerdas saudara, karena Nabi pintar, karena Nabi pandai, karena Nabi tahu berstrategi. Selamatkan umatnya, dakwah jalan terus, betul? Takbir. Pintar tidak Nabi kita, pandai tidak Nabi kita. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara, setelah mereka berangkat saudara, hanya sisa di Mekah yang tidak ikut hijrah. Itu sahabat-sahabat yang berani, yang punya kekuatan, yang didukung oleh gobilahnya, yang orang kafir nggak berani ganggu saudara. Seperti siapa saudara yang nggak ikut hijrah saudara? Seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, waktu hijrah ke Habasyah beliau nggak ikut saudara, dampingi Nabi. Seperti Sayyidina Ali ibn Abi Thalib saudara, nanti ada perannya lagi saudara. Alhamdulillah, alhamdulillah. Orang kafir kalang kabut saudara. Ini Muhammad mau diapain lagi ini? Dicaci sudah, difitnah sudah, diteror sudah, dibunuh pengikutnya sudah, tetap berdakwah. Dan ajaibnya saudara, Nabi makin ditekan, makin ditindas, semakin hari semakin banyak yang masuk Islam.
makin hari semakin banyak yang menjadi pengikut Nabi. Alhamdulillah, saudara. Lalu apa selanjutnya yang terjadi, saudara? Akhirnya mereka mau nego Nabi, saudara. Mereka kirim utusan datang ke Nabi, saudara. Apa utusannya bilang? Ya Muhammad, engkau mau apa sih dengan dakwah Islam ini? Sudahlah, hentikan ini dakwah. Kau mau jadi raja Arab, kami akan daulat engkau menjadi raja Arab. Kau mau harta benda, kami kumpulkan seluruh harta bendanya masyarakat Quraisy, separuhnya untuk kamu, sehingga kamu menjadi yang terkaya di antara kami. Kau mau perempuan cantik, kami kumpulkan perempuan-perempuan tercantik bangsa Arab untuk kami serahkan kepada engkau. Luar biasa. Nabi ditawarkan tahta, ditawarkan harta, dan ditawarkan wanita, saudara. Coba kita lihat sampai begitu. Makanya kalau ada yang bilang, kenapa sih Nabi hijrah? Ada yang bilang, Nabi hijrah kan itu karena tahta, pengen jadi pemimpin di Madinah. Nabi itu kan hijrah pengen kumpulin harta. Buktinya waktu di Mekah Nabi nggak punya banyak harta. Waktu di Madinah pengikut banyak, kumpulin zakat, harta banyak. Nabi itu kan waktu di Mekah istrinya cuma satu, tapi begitu di Madinah setelah wafatnya Siti Khadijah di Mekah, Nabi mulai banyak punya istri. Ini fitnah, saudara. Hati-hati. Fitnah semacam ini bukan hanya disebarluaskan oleh kaum orientalis, tapi juga disebarluaskan oleh kaum oksidentalis. Siapa itu orientalis? Orang kafir yang mempelajari Islam, saudara. Tapi tujuannya buat ngorek-ngorek, nyari-nyari kesalahan Islam. Itu orientalis. Kalau oksidentalis, saudara, orang-orang Islam yang belajar kepada orientalis, berguru sama orientalis, padahal dia orang Islam, saudara. Akhirnya apa? Akhirnya dia menjadi kaum liberal yang menyerang agama Islam sendiri, saudara. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Nah, mereka ini ngomongnya begini nih. Muhammad itu kan, itu yang namanya hijrah itu tujuannya harta wanita juga. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Jawab jangan. Jawab jangan. Saudara, kalau Nabi tujuannya tahta, harta dan wanita, nggak perlu hijrah. Udah ditawarin. Semua masyarakat Quraisy kompak kirim utusan, tawarkan kepada Nabi. Mau jadi raja, dinobatkan jadi raja. Mau harta diberikan, mau wanita diberikan, saudara. Yang penting stop dakwah Islam. Diterima gak sama Nabi? Diterima gak sama Nabi? Takbir. Itulah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, akhirnya apa yang terjadi setelah itu, saudara? Karena Nabi tolak, mereka ngancam, saudara. Mereka temui Abu Thalib, mereka bilang, hei Abu Thalib, kalau Muhammad masih terus nyebarin Islam juga, nggak ada jalan lain, kami akan bunuh Muhammad, kami akan perangi Muhammad. Kalau kau coba-coba ikut bela Muhammad, kau juga kami perangi. Kompak masyarakat kafir Quraisy. Nah di situ, saudara, Abu Thalib mulai bergetar, bukan takut, khawatir, karena dia cinta betul sama Nabi kita, saudara. Karena dia cinta betul kepada ponakannya ini, saudara. Dari kecil, saudara, Nabi kita dijaga, dilindungi, saudara, diayomi oleh Abu Thalib, saudara. Abu Thalib nggak ridho kalau kita punya Nabi dibunuh oleh orang-orang kafir. Abu Thalib sampaikan, ya Muhammad, wahai keponakanku, bisa gak ada cara lain gitu, ubah dikit, jangan sampai mereka marah. Bisa gak stop dulu ini nih gerakannya? Nabi sedih, saudara. Begitu dilihat Abu Thalib agak sedikit bergetar, Nabi sedih, saudara. Sedihnya kenapa? Khawatir kalau Abu Thalib takut, saudara,
kemudian bimbang, mundur, nggak lagi mau bela Nabi, saudara. Terus apa yang disampaikan oleh Nabi? Nabi mengatakan ke Abu Talib, ya ammi ya Abu Talib, wahai pamanku Abu Talib, kulli Quraisy, sampaikan kepada orang-orang Quraisy tersebut, jangan lagi menawarkan aku harta, jangan juga mengancam aku untuk dibunuh. Semua beban berat ini, kata Nabi alaihi salatu wassalam, la wada'atis samsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruqa hadzal amr wallahi ma fa'altu. Masya Allah, apa kata Nabi? Sampaikan kepada mereka ya Abu Talib, jangan mereka pikir beban berat ini akan menghentikan aku berdakwah. Andai kata pun mereka letakkan matahari di sebelah kananku, bulan di sebelah kiriku, dengan beban yang begitu berat, demi Allah aku tidak akan tinggalkan dakwah ini. Takbir. Mantap tidak jawaban Nabi? Bagus tidak? Dahsyat tidak? Hebat tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Abu Talib begitu dengar jawaban Nabi, saudara, bergetarnya hilang, takutnya hilang, bimbangnya hilang, sampai dia katakan, demi Tuhannya Muhammad, aku dengar kau punya prinsip ini, teruskan saja dakwahmu, aku akan bela kau sampai aku mati. Takbir. Sallu ala Nabi. Begitu perjalanan perjuangan kita punya Nabi, saudara. Mau disogok nggak bisa. Jangan kayak orang sekarang, ditanya hukum ini apa? Haram, kasih amplop, halal. Ada gak yang begitu? Ayo ngaku, ada gak? Ada gak? Iya, bukan kiai aja yang begitu. Umat ditanya kiai, ayo kita bela si anu, siap kiai. Besok dapat kaos, lain lagi yang dipilih. Ada gak? Ada gak? Yang imanuhum fi amplopihim. Tahu imanuhum fi amplopihim? Imannya ada di dalam. Nah, mudah-mudahan orang Ciamis nggak ada yang begitu. Amin. Amin. Siap contoh Nabi? Siap tiru Nabi? Siap teladani Nabi? Siap perjuangkan Islam? Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Nah, baik ya kawan, sekarang saya mau tanya semua yang ada di sini, saudara. Kalau kita melihat segala sedemikian rupa begitu hebat, berarti pribadian Nabi kita hebat tidak? Bagus tidak? Bangga tidak jadi orang Islam? Bangga tidak punya Nabi Sayyiduna Muhammad? Bangga tidak? Bersyukur tidak? Alhamdulillah. Sampai di sini kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah, singkat cerita, sebetulnya masih banyak yang perlu kita sampaikan, saudara. Singkat cerita, lalu kenapa Nabi hijrah? Kalau bukan karena tahta, harta, wanita, kenapa Nabi hijrah? Orang liberal bilang, ya karena Nabi takut dibunuh. Kan mau dibunuh, ya wajar dong kalau takut, makanya hijrah. Enak bener tuh jawaban, Nabi dibilang takut. Iya, dipikir dirinya yang penakut, betul? Saya mau tanya, Nabi kita takut tidak? Takut tidak? Tapi mesti kita buktikan, mana buktinya Nabi tidak takut? Jawab jangan. Kapan? Tahun depan deh. Udah capek. Jawabnya kapan? Jawabnya kapan? Biar Habib Hanif deh yang jawab ya. Lumayan, kapan lagi ceramah satu panggung, saudara, mertua sama mantu. Gantian, akhirnya ceramah jadi duet. Tuh begitu. Baik, lanjut. Lanjut. Alhamdulillah, saudara. Ini bicara mana buktinya Nabi tidak takut? Saudara, buka lembaran sejarah. Saudara, Nabi alaihi salatu wassalam andai kata takut, na'udzubillah, andai kata Nabi takut, saudara, mestinya Nabi itu hijrah duluan sebelum para sahabat. Faktanya semua sahabat disuruh hijrah dulu, saudara. Pertama yang lemah-lemah disuruh hijrah ke Habasyah. Berikutnya, saudara,
yang kuat-kuat. Begitu Nabi punya komunikasi dengan masyarakat Madinah, begitu penduduk Madinah mulai ada yang masuk Islam, begitu Nabi kirim sahabatnya Mus'ab bin Umair berdakwah di Madinah, begitu Islam mulai tersebar di Madinah, begitu orang Madinah menawarkan diri supaya umat Nabi dari Mekah kalau memang diganggu, mereka siap untuk menerimanya di kota Madinah. Sudah dari situ Nabi suruh sahabatnya semua hijrah, sampai yang berani seperti Umar ibn Khattab, Hamzah ibn Abdul Muttalib, ini jagoan semua saudara, jagoan kota Mekah saudara. Kalau Nabi takut, mestinya Hamzah dan Sayyidina Umar jangan dikasih untuk hijrah, suruh jadi bodyguard jaga Nabi saudara, betul? Tapi enggak, jagoan kota Mekah Nabi suruh hijrah duluan. Umar ibn Khattab disuruh hijrah, Hamzah ibn Abdul Muttalib disuruh hijrah saudara. Oh, namanya jagoan saudara, hijrahnya nggak pakai ngumpet-ngumpet. Sayyidina Umar ngumumin di depan Ka'bah, dia kasih tahu depan orang-orang kafir, masyarakat Quraisy, hari ini aku mau hijrah, hari ini aku mau hijrah. Siapa mau halangi aku? Siapa yang mau hadang aku? Barang siapa di antara kalian yang istrinya siap jadi janda, anaknya siap jadi yatim, silakan hadang aku di pintu keluar kota Makkah. Masya Allah, Sayyidina Umar mantap gak? Mantap gak? Mantap gak? Jagoan kota Makkah saudara, nggak ada orang kafir yang berani menghadang Sayyidina Umar. Berangkat Sayyidina Umar hijrah. Nah kembali saudara, orang model Sayyidina Umar ditakuti, orang model Sayyidina Hamzah ditakuti, selama ini jaga Nabi, dekat Nabi. Tapi ternyata Nabi suruh berangkat duluan ke Madinah saudara. Itu menunjukkan Nabi nggak butuh penjagaan manusia, Nabi nggak butuh perlindungan manusia. Nabi sudah dijaga oleh Allah. Nabi punya keberanian yang luar biasa. Nah, kalau gitu kira-kira jelas tidak? Berarti Nabi kita saudara penakut atau pemberani? Takut atau berani? Takbir. Bahkan di hari hijrah Nabi saudara, Sayyidina Ali ibn Abi Thalib ditinggal di tempat tidurnya. Bahkan putrinya tercinta, jantung hati Nabi, Sayyidatuna Fatimah Zahra, nggak diajak hijrah sama Nabi sudah. Bu, itu berbahaya sekali. Kalau Nabi lolos hijrah dikejar oleh orang kafir Quraisy saudara, kemudian nggak dapat Nabi, maka orang kafir Quraisy bisa mengganggu Sayyidatuna Fatimah, bisa ganggu putri-putri Nabi saudara. Nabi tahu, bukan tidak tahu, itu resiko saudara. Tapi demi Islam, karena Allah, Nabi siap untuk mengorbankan dirinya, keluarganya, anaknya, jantung hatinya saudara, dalam rangka untuk menjaga kesambungan dakwah Islam saudara. Takbir. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Sayyidina Ali disuruh tidur, tempat tidurnya malam hijrah. Nabi tanya, ya Ali, atakhaf? Hei Ali, apa ente takut? Ente berani gak tidur di tempat tidur anda? Nabi kasih tahu nih, nanti kalau orang-orang kafir Quraisy yang mengepung aku punya rumah, gedor pintu, mereka akan bunuh siapa saja yang tidur di ranjangku, yang berselimutkan kain burdahku. Karena itu mereka sangka itu Nabi saudara, mereka akan bunuh. Atakhaf? Kata Nabi, apa kamu takut ya Ali? Apa jawab Ali saudara? Ya Rasulullah, ini Ali ya Rasulullah, ini cuman Ali, seorang anak muda ya Rasulullah. Kalau Ali mati pada malam hari ini ya Rasulullah, besok masih ada ribuan Ali lainnya melanjutkan perjuangan. Tapi kalau malam ini kau yang dibunuh ya Rasulullah, kau yang dihabisi oleh mereka ya Rasulullah, kalau malam ini kau mati ya Rasulullah, kemana kami akan mencari pengganti? Ya Rasulullah, biarkan Ali uktal wala tuktal ya Rasulullah, biarkan Ali yang dibunuh, asal jangan kau yang dibunuh. Takbir. Jawaban Sayyidina Ali saudara dahsyat tidak? Bagus tidak?
Nah mestinya anak-anak muda zaman sekarang begitu. Kalau ada kiai diganggu, maju, hadapin dulu muridnya, jangan ngadepin kiainya, betul? Betul? Siap bela kiai? Siap bela ajengan? Kalau kiai ajengan diganggu oleh gerakan-gerakan PKI, siap lawan mereka? Siap habisi mereka? Takbir! Sallu ala Nabi. Kira-kira saya sampaikan jelas tidak? Jelas tidak? Jadi Nabi hijrah apa karena takut? Bukan. Jadi untuk apa? Kalau bukan untuk tahta harta wanita, dan kalau bukan karena takut, untuk apa? Jawabnya saudara. Itu yang disampaikan Sayyidina Ali tadi. Ya Rasulullah, kalau kau mati, kemana kami cari pengganti? Ini agama Islam ini belum selesai dakwah, belum sempurna. Kalau kau mati, lalu siapa yang sempurnakan ini agama? Nah, dari jawaban ini kita tahu kenapa Nabi hijrah. Saudara, jawaban pertama, karena memang diperintah oleh Allah. Karena Nabi kalau nggak diizinkan Allah nggak bakal berani saudara untuk hijrah. Bukan karena takut, bukan karena tahta harta dan wanita. Yang kedua, kenapa Allah perintahkan saudara? Jawabnya untuk menjaga kesinambungan dakwah Islam, agar Islam itu sempurna, agar Islam itu tersebar ke seluruh dunia saudara. Dengan berkat hijrah Nabi yang kita peringati pada hari ini saudara, Islam tersebar ke seluruh dunia. Islam tersebar ke Nusantara. Islam sampai ke Ciamis. Islam masuk ke kampung kita. Betul? Betul? Itu berkah hijrah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kenapa Nabi hijrah? Jawabnya untuk menjaga kesinambungan dakwah Islam, agar generasi penerus yang akan datang, termasuk yang ada hari ini di Ciamis, agar menikmati Islam, merasakan Islam, kenal Islam, masuk ke dalam ajaran Islam. Bagus tidak? Bersyukur tidak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang saya mau sampaikan saudara. Jadi kita hari ini bicara tentang tahun baru Hijriah, berarti kita mesti mengenang hijrahnya Nabi. Dengan apa yang saya sampaikan tadi, walaupun sedikit, tidak banyak, masih banyak hikmah yang bisa kita kupas saudara. Setidaknya itu menjadi contoh buat kita semua. Jadi kalau besok kita berjuang, berdakwah, hei anak-anak muda, saudara, Anda ini adalah subhanul yawm rijalul ghad. Anda ini adalah pemuda hari ini, akan menjadi pemimpin di hari esok. Nah karena itu dari sekarang, siapkan diri saudara untuk berdakwah di kemudian hari. Nah nanti kalau berdakwah kemudian dicaci maki, sabar, tegar saudara, tetap harus tabah dan gagah, nggak boleh mundur. Difitnah, maju terus saudara, diteror, diintimidasi, dakwah terus saudara. Nah lalu kemudian mau disogok, tolak segala sogokan. Betul? Betul? Yang terakhir saudara, yang terakhir, setelah orang kafir putus asa saudara, ini kok Muhammad mau disogok juga nggak bisa. Udah dikaki, difitnah, diteror, pengikutnya dibunuh saudara, ditawarkan tahta, harta, wanita, diancam mau dibunuh saudara, enggak mempan saudara. Akhirnya mereka kirim utusan saudara. Kali ini utusannya diambil tokoh yang paling senior, paling sepuh di antara kafir Quraisy saudara. Kali ini apa dia bilang? Ya Muhammad, kita ini kan masih keluarga, kenapa mesti kita ribut? Kita sama-sama Quraisy, kita sama-sama bangsa Arab, kita sama-sama hidup di Mekah. Sudahlah kita damai aja saudara. Saudara, saudara, musuh Islam begitu. Nah kalau udah mulai kalah aja ngajak damai, begitu tuh. Betul? Betul? Apa mereka bilang? Begini ya Muhammad, jadi Nabi bilang, kata Nabi, dari dulu juga Nabi cinta damai. Betul? Yang ganggu bukan Nabi, mereka yang ganggu Nabi. Betul? Nah, sekarang Nabi tanya, maksudnya damai bagaimana? Tahu damainya bagaimana? Kata orang kafir ini, begini ya Muhammad,
Kita damai, nggak usah ribut lagi. Silakan kau berdakwah, sebarkan Islam, nggak apa-apa. Tapi begini, hari ini kita sembah Allah, besok kita sembah berhala. Hari berikutnya kita sembah Allah lagi, berikutnya kita sembah berhala, gantian. Jadi kita nggak usah ribut. Luar biasa. Nabi diajak campur agama, saudara. Ini namanya apa nih? Campur agama. Mau disuruh campurin, saudara. Kali ini bukan lagi Nabi yang jawab, saudara. Ini tawaran mencampur adukan agama, saudara. Kali ini Allah yang langsung menjawab untuk Nabi, saudara. Apa kata Allah kepada Nabi? Diturunkanlah wahyu lewat malaikat Jibril kepada Nabi kita. Qul, katakan, hai Muhammad, sampaikan kepada mereka, panggil mereka, ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Masya Allah. Saya tanya, jawaban Allah tegas tidak? Jelas tidak? Apa boleh campur agama? Apa boleh campur agama? Enggak boleh. Di Indonesia pejabat kecanduan salam 6 agama. Udah pakai assalamualaikum, pakai saudara, pakai apa namanya, pakai salam, swastiastu, saudara. Ayo saya tanya, pejabat kita yang salamnya banyak begitu ada gak? Banyak gak? Yang salamnya dicampur-campur ada tidak? Ada tidak? Ini berguru sama Abu Jahal kali ya. Berguru sama Abu Jahal. Jadi campur agama dari zaman Nabi itu udah ada tuh tawaran, saudara. Mereka tawarin kita campur agama. Allah yang langsung tolak. Katakan kepada mereka, ya Muhammad, hei orang-orang kafir, aku tidak akan sembah apa yang kalian sembah. Subhanallah. Jadi campur agama hukumnya apa? Hukumnya apa? Makanya Majelis Ulama Indonesia di tingkat pusat sudah mengeluarkan fatwa, saudara, bahwa salam campur agama hukumnya adalah haram. Nggak boleh kita kerja-kerjain. Tahu-tahu ada yang ngomong begini dijawab, Habib, ini kan cuma sekedar ucapan, ini kan sekedar kata-kata, ngambil hati saja. Dia pikir kata-kata tuh nggak ada harganya, saudara. Syahadat itu kata-kata, saudara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau ada orang kafir bersahadat semacam itu, masuk Islam nggak tuh? Masuk Islam nggak tuh? Itu gara-gara apa? Kata-kata. Kata-kata. Jangan main-main dengan kata-kata, saudara. Dengan kata-kata orang kafir bisa masuk Islam. Kita kawin, wali mengatakan, ya fulan bin fulan, zawajtuka wa ankahtuka mahtubataka bil mahar kita nakdan. Apa tuh? Kata-kata. Tapi gara-gara kata-kata pengantin jadi halal gak? Halal gak? Kalau nggak ada kata-kata tadi, boleh dia colek? Boleh dia colek? Boleh dia tiduri istrinya? Halal dia tidur istrinya. Karena apa? Kata-kata. Jadi jangan pandang remeh soal kata-kata, saudara. Jual beli, saudara, saya jual, saya beli, saudara. Itu apa? Kata-kata. Itu apa? Kata-kata. Kata, saudara. Jadi berarti saya mau tanya, kata-kata bermakna tidak? Berarti tidak? Begitu juga kata-kata kufur. Kalau ada orang mengakui kebenaran agama lain, murtad, keluar dari Islam, sudah. Loh, kenapa bisa keluar? Itu kata-kata ridha, kata-kata yang membatalkan keimanan. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Makanya jangan ikut-ikutan, saudara. Jangan Idul Fitri kita lebaran, lagi Natal pakai ikut Natal. Ada gak? Ada gak? Jangan ikut campur. Kita nggak boleh ganggu orang Kristen yang Natalan, nggak boleh, saudara. Biarkan mereka Natalan, biarkan mereka senang di gereja mereka, biarkan gereja mereka, rumah mereka, mereka hias. Itu hak mereka, nggak boleh kita ganggu. Tapi nggak boleh juga kita ikut-ikutan Natal, haram.
Kira-kira jelas gak? Paham gak? Alhamdulillah. Ya sudah, ya ikhwan, sudah panjang lebar saya sampaikan. Setidaknya semua di sini jadi paham bahwa begitulah suka duka perjuangan Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang saya mau tanya lagi sekali lagi, semua di sini siap berdakwah, siap berjuang, siap menegakkan kebenaran, siap menegakkan keadilan, siap melawan kezaliman, siap amar ma'ruf nahi munkar. Kalau dicaci, jawabnya yang kompak. Kalau dicaci, kalau dihina, kalau disebut radikal, kalau disebut ekstrem, kalau disebut teroris, kalau dipanggil polisi, kalau ditangkap, kalau dipenjara, kalau dibunuh, takbir, sallu ala nabi. Jadi judul ceramah hari ini sabodo teuing. Alhamdulillah. Cuman anak muda jangan salah pakai nih. Jangan ntar besok subuh dibangunin sama ibunya. Tong bangun sholat subuh sabodo teuing. Itu salah tempat tuh, betul? Betul? Kalau dibangunin sholat subuh, tong sholat subuh, siap mak, siap pak, bangun, ambil wudhu, sholat, setuju? Takbir. Nah ini yang saya mau sampaikan saudara. Baik, sebelum saya akhiri, saudara, saya hanya ingin meminta bantuan kepada para kiai, para ulama, para ajengan, dan seluruh umat Islam. Saat ini negeri kita, saudara, sedang tidak baik-baik saja. Banyak fitnah di mana-mana, betul? Ada yang menghina kiai, betul? Ada yang menghina habaib, betul? Ada yang mengadu domba umat, betul? Ada yang memecah belah persatuan kita, betul? Nah, pertanyaan saya yang begini, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Biarkan atau hajar? Setuju? Betul? Nah, bantuan yang saya minta, saudara, Anda tandai. Kalau ada orang-orang yang nyata-nyata ucapannya, perkataannya, perbuatannya menghina ulama, menghina kiai, menghina habaib, mecah belah umat, menyesatkan umat, saudara, tolong jangan diberi mimbar, jangan diberi panggung, jangan diberi kesempatan untuk mereka pecah belah umat, saudara. Jangan, kiai yang bagus banyak, dai yang bagus banyak, ustadz yang baik banyak, ajengan-ajengan yang mulia, terhormat banyak. Kenapa orang-orang yang ngadu domba umat harus kita beri kesempatan, saudara? Jangan dikasih panggung, saudara, jangan dibikinkan acara. Ini putusannya dari tangan umat, saudara. Maka itu saya tanya nih semua sekarang nih, semua siap bersatu tidak? Ya. Siap bersatu tidak? Ya. Kalau ada yang mau pecah belah umat, siap lawan. Ya. Orang yang ngadu domba umat, saudara, biarkan atau lawan? Ya. Orang yang menghina kiai, biarkan atau lawan? Ya. Orang yang menghina habaib, biarkan atau lawan? Ya. Kasih mereka panggung atau jangan? Ya. Undang atau jangan? Ya. Kalau perlu, saudara, acara mereka bubarkan, usir mereka dari kampung kita. Kalau mereka ingin mengadu domba umat Islam, betul? Takbir. Saudara, dulu aksi 411, saudara, dan aksi 212, kita umat Islam dari berbagai kelompok golongan bersatu, betul? Betul? Gak peduli dari NU, dari Muhammadiyah, dari Persis, saudara, dari PUI, dari FPI, dari mana saja, datang ke Jakarta bela Al-Quran, betul? Betul? Gak ada di sana begitu tanya Anda siapa, nggak ada yang bilang saya FPI, saya NU, saya Muhammadiyah. Tidak, saya Muslim, saya datang untuk membela Al-Quran kami, betul? Betul? Kenapa? Sebab persaudaraan Islam itu lintas nasab, lintas silsilah, lintas darah, lintas organisasi, lintas golongan, lintas partai. Yang mempersaudarakan kita bukan darah, bukan nasab, bukan silsilah, bukan bangsa, bukan negara, tapi yang mempersaudarakan kita adalah iman. Allah yang berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara.
walaupun kita beda suku, beda budaya, beda bahasa, kalau kita beriman kepada Allah, kita sebagai seorang Muslim, al-Muslim akhul Muslim, orang Islam saudara orang Islam, betul? Siap bersaudara, siap bersatu, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela Quran, yakin Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami. Semuanya Al-Quran kurang kompak, Al-Quran satukan kami. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Semuanya Ciamis, aksi bela Islam. Angkat tangannya semua Ciamis. Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam. Aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. 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 Allah. Semuanya Al-Quran imam kami. Kurang kompak. Al-Quran pedoman kami. Al-Quran petunjuk kami. Satukan Al-Quran, satukan kami. Lagi-lagi Al-Quran imam kami. Al-Quran pedoman kami. Satukan Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami. Semua angkat tangannya. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Takbir. Allahu Akbar. 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 Allah. Terakhir Al-Quran. Sadayana Ciamis suarana sadayana. Pedoman kami. Allah. Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami. Al-Quran imam kami. Al-Quran pedoman kami. Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami. Angkat tangannya terakhir semua Ciamis. Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Sekian ya ikhwan yang bisa saya sampaikan. Jangan Anda bergerak dulu sebelum acara ini ditutup dengan doa. Betul? Setuju? Nah, mudah-mudahan insya Allah apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah malam ini masih ada acara di rumah Tasik, di Ciawi ya Pak. Insya Allah malam ini ba'da Isya masih ada acara tabligh akbar di rumah Tasik. Siap hadir? Siap datang? Takbir. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan serta kesalahannya. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Tidak kita pulang dari tempat ini, semoga yang hadir di sini semua dosanya diampuni, kesalahannya dimaafkan, penyakitnya disembuhkan, kesempitannya dilapangkan, kesusahannya dimudahkan, rumah tangganya diharmoniskan. Yang belum berumah tangga semoga mendapat jodoh yang baik, yang soleh, dan semoga mendapatkan keturunan solihin dan solehat.
dan semoga kita semua bahagia dari dunia hingga akhirat. Dan semoga pondok pesantren Nurul Huda Al Utsmaniyah diberkahi oleh Allah, diberkahi pendirinya, diberkahi kiainya, diberkahi keluarganya, diberkahi santrinya, diberkahi gurunya, diberkahi wali santrinya. Ala hadhihi niyya wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Sampai di sini, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Kiai Oyo, Masya Allah, acara begitu bagus, pondok pesantrennya begitu berkah. Mudah-mudahan maju terus berjuang diberkahi oleh Allah. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.